Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riantika Chandra, CGP Angkatan 11 dari SDN 9 Batu Putih. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Peran pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah diantaranya yaitu penerapan disiplin positif. Dengan menerapkan disiplin positif, kita membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memberikan mereka alat untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dapat dikelola dengan menggunakan sistem penghargaan dan hukuman yang adil dan konsisten. Peran kita sebagai guru adalah mengelola penghargaan untuk mendorong perilaku positif pada murid, serta menggunakan hukuman yang bersifat mendidik dan membantu murid memahami konsekuensi. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, peran kita adalah mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Keempat, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh seluruh komunitas sekolah. Dengan memiliki keyakinan yang kuat dan jelas, kita dapat berperan membimbing murid untuk memahami dan menghargai pentingnya nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi, kita dapat membantu murid memahami tindakan mereka, membantu mereka mengambil tanggung jawab atas kesalahan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi-materi pada modul sebelumnya yaitu penerapan budaya positif sangat berpengaruh besar untuk mencapai visi sekolah impian, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Peran guru penggerak sebagai agen transformasi, salah satunya dengan menerapkan budaya positif sehingga akan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan berpihak pada murid. Dan hal itu akan dapat dilakukan jika guru penggerak memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid dalam menjalankan semua peran-perannya. Untuk mencapai sekolah impian, kita juga perlu melakukan prakarsa perubahan, yaitu dengan mengelola perubahan positif dengan melihat hal-hal yang baik yang sudah dimiliki melalui pendekatan paradigma inquiry apresiatif, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang inklusif dan berpihak pada murid. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan hubungan yang baik antara guru dan murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Disiplin positif bertujuan untuk membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Teori kontrol berkaitan dengan bagaimana individu mengatur perilaku mereka sendiri melalui pengendalian diri. Dalam konteks pendidikan, teori ini menjelaskan bagaimana guru dapat membantu murid mengembangkan kemampuan untuk mengontrol emosi dan tindakan mereka. Hal ini melibatkan pemahaman tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta bagaimana keduanya mempengaruhi perilaku murid di dalam kelas. Teori motivasi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk bertindak. Motivasi seseorang berhubungan erat dengan kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Dengan memahami teori ini, dapat membantu guru memotivasi murid secara efektif. Hukuman dan penghargaan adalah dua alat utama yang digunakan oleh guru untuk memotivasi murid. Penghargaan dapat memotivasi murid untuk terus berperilaku baik, sementara hukuman dapat digunakan untuk mengoreksi perilaku yang tidak diinginkan. Namun, penting untuk menggunakan keduanya secara seimbang dan adil. Posisi kontrol guru merujuk pada bagaimana guru mengelola kelas dan interaksi dengan murid. Posisi kontrol yang baik adalah manajer,
di mana guru dapat menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan situasi dan kebutuhan murid. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah konsep dari psikologi yang menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Dalam konteks pendidikan, memahami kebutuhan dasar seperti kasih sayang, penghargaan diri, dan kesenangan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Membangun keyakinan kelas yang positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikutnya adalah segitiga restitusi, yaitu pendekatan untuk mengatasi konflik dan kesalahan dengan cara yang membangun. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Salah satu hal yang menarik dari modul 1.4 ini adalah semua konsep saling terhubung satu sama lain dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Misalnya, disiplin positif tidak hanya bergantung pada penerapan teori kontrol, tetapi juga sangat terkait dengan pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia serta keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid. Selain itu, pendekatan berbasis restitusi dapat menjadi alternatif konstruktif dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berbasis hukuman dalam menangani masalah perilaku di kelas. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konsep-konsep pada modul ini memungkinkan seorang pendidik untuk lebih efektif dalam mengelola dinamika kelas serta mendukung perkembangan holistik murid. Setelah mempelajari budaya positif, saya mulai melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Sebelumnya, kesalahan sering saya anggap sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Namun, modul ini mengajarkan bahwa kesalahan yang tidak disengaja adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Saya menyadari pentingnya membudayakan nilai kerja yang positif secara konsisten dan berkelanjutan. Modul ini menekankan bahwa nilai-nilai positif seperti kemampuan mengatur waktu, kerjasama, dan tanggung jawab tidak bisa diajarkan secara instan, tapi harus dibiasakan dalam keseharian. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus melatih dan merefleksikan nilai-nilai ini dalam setiap aktivitas di dalam kelas. Di dalam kelas, saya memulai penerapan budaya positif dengan menciptakan keyakinan kelas yang jelas dan berdasarkan pada nilai-nilai positif. Saya merumuskan keyakinan bersama dengan murid saya sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap penerapan keyakinan tersebut. Saya merasa antusias karena hal ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan bagi murid. Dengan menciptakan keyakinan kelas yang jelas dan berdasarkan nilai-nilai positif, saya membantu murid merasa aman dan dihargai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Akan tetapi, saya juga sedikit cemas dan khawatir tentang bagaimana murid akan merespon perubahan ini, karena saya sadar bahwa membangun budaya positif memerlukan waktu dan konsistensi. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang konsisten, saya berharap dapat melihat perubahan positif dalam sikap dan perilaku murid. Adalah kejelasan keyakinan. Keyakinan yang jelas membantu murid memahami harapan dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya pedoman yang terdefinisi dengan baik, murid dapat lebih mudah beradaptasi dan mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan. Kedua, penguatan nilai positif. Penerapan nilai-nilai positif seperti saling menghormati, kerjasama, dan empati dalam keyakinan kelas menciptakan suasana yang mendukung interaksi sosial yang sehat di antara murid. Hal ini mendorong mereka untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu konsistensi dan komitmen.
Diperlukan konsistensi dan komitmen yang lebih kuat dari seluruh anggota komunitas satuan pendidikan untuk membangun budaya positif secara berkelanjutan. Kedua, evaluasi dan refleksi. Perlu adanya evaluasi dan refleksi rutin untuk melihat sejauh mana budaya positif telah diterapkan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi pemberi hukuman dan pemantau dalam interaksi dengan murid. Posisi pemberi hukuman biasanya saya lakukan ketika ada pelanggaran aturan atau perilaku yang tidak diinginkan dari murid. Dalam situasi ini, saya merasa bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga disiplin dan memastikan bahwa semua murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, perasaan yang sering muncul adalah ketegangan dan kekhawatiran bahwa pendekatan ini mungkin membuat murid merasa tertekan atau tidak nyaman. Di sisi lain, posisi pemantau saya gunakan untuk mengawasi kemajuan belajar murid dan memberikan umpan balik. Meskipun tujuannya adalah untuk membantu murid mencapai potensi mereka, saya sering merasa terbebani oleh tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu berada pada jalur yang benar. Hal ini kadang-kadang menyebabkan rasa cemas jika ada murid yang tampak tertinggal atau tidak berpartisipasi secara aktif. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi teman dan manajer dalam interaksi dengan murid. Posisi teman memungkinkan saya menjalin hubungan yang lebih akrab dengan murid, menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Saya merasa lebih nyaman dalam berinteraksi karena pendekatan ini mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi antara saya dan murid. Posisi manajer juga memberi saya kesempatan untuk mengatur kelas dengan cara yang lebih terstruktur tanpa harus menggunakan pendekatan yang otoriter. Saya dapat menetapkan ekspektasi yang jelas sambil tetap memberikan ruang bagi murid untuk mengekspresikan diri mereka. Perasaan saya sekarang jauh lebih positif. Saya merasa lebih percaya diri pada kemampuan saya untuk mendukung perkembangan masing-masing murid tanpa harus bergantung pada pengawasan yang ketat. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Dalam pengalaman saya lebih banyak fokus pada satu tahap, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya biasanya bertanya kepada siswa tentang proses berpikir mereka saat melakukan kesalahan. Misalnya, jika ada seorang murid yang mengganggu teman mereka, saya biasanya mengatakan, jika kamu berada di posisi temanmu, bagaimana perasaanmu terhadap tindakan tersebut? Hal yang tidak kalah penting dalam penerapan budaya positif adalah komunikasi efektif. Komunikasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua sangat penting dalam menciptakan budaya positif. Guru harus menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka, serta mendengarkan masukan dari murid dan orang tua. Guru harus menciptakan suasana di mana murid merasa nyaman untuk berbagi pendapat mereka. Selain komunikasi efektif, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekolah dapat mengadakan acara atau program yang melibatkan orang tua, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah, tetapi juga menunjukkan kepada murid bahwa pendidikan adalah usaha bersama. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Terima kasih telah menyaksikan video koneksi antar materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.